Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah penganggaran Pak Ikhlasul Akmal serta teman-temanku yang sekalian saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya beserta teman-teman saya akan mempresentasikan tentang materi anggaran fleksibel. Yang pertama itu saya akan memperkenalkan nama saya dan teman-teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Siti Serli selaku moderator serta pembawa materi pertama. Serta teman-temanku yang bernama Amelia Kalista Putri, pembawa materi kedua, Nirma Putrisari, pembawa materi ketiga, dan yang terakhir Hijriani, pembawa materi keempat. Untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama. Langsung saja teman-teman, di sini saya akan memberikan penjelasan apa sih sebenarnya itu anggaran fleksibel. Nah, anggaran fleksibel itu adalah anggaran yang memungkinkan perusahaan untuk menghitung biaya yang diharapkan untuk berbagai tingkat kegiatan. Nah, di sini kunci penganggaran fleksibel adalah pengetahuan tentang biaya tetap dan variabel. Ada dua jenis penganggaran fleksibel, yaitu penganggaran untuk tingkat kegiatan yang diharapkan. Jenis anggaran fleksibel ini dapat membantu manajer mengatasi ketidakpastian dengan memungkinkan mereka untuk melihat hasil yang diharapkan untuk berbagai tingkat kegiatan. Di sini ini dapat digunakan untuk menghasilkan hasil keuangan untuk sejumlah skenario yang masuk akal. Yang kedua itu penganggaran untuk tingkat aktivasi aktual. Jenis anggaran fleksibel ini digunakan setelah fakta untuk menghitung berapa biaya yang seharusnya untuk aktivitas aktual. Biaya-biaya yang diharapkan kemudian dibandingkan dengan biaya untuk menilai kinerja. Selanjutnya itu fungsi anggaran biaya fleksibel. Di sini ada dua fungsinya, yaitu memberikan rencana biaya untuk penyusunan rencana laba taktis. Memberikan rencana biaya yang disesuaikan dengan output aktual untuk membandingkan dengan biaya aktual pada laporan pelaksanaan periodik. Tujuan utama pendekatan variabel Bitget secara khusus yaitu mengidentifikasi bagaimana dan seberapa jauh masing-masing dua elemen dalam suatu pusat pertanggungjawaban dipengaruhi oleh aktivitas pusat pertanggungjawaban. Nah, mungkin itu saja tentang penjelasan saya. Selanjutnya saya berikan kepada pembawa materi selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Kegunaan anggaran biaya fleksibel. Tujuan utama dari anggaran fleksibel adalah untuk meningkatkan pengendalian pengeluaran. Dengan demikian, kita bisa mengenali 3 kegunaan spesifik dari anggaran fleksibel, yaitu 1. Untuk memudahkan persiapan anggaran fleksibel bagi pusat pertanggungjawaban untuk dicantumkan dalam rencana laba taktis. Kedua, menyajikan sasaran-sasaran yang jelas dari pengeluaran bagi para manajer di pusat pertanggungjawaban selama periode yang tercakup dalam kerangka rencana laba. Ketiga, menyuguhkan jumlah-jumlah anggaran pengeluaran yang disesuaikan dengan aktivitas aktual untuk perbandingan terhadap pengeluaran aktual dalam laporan kinerja bulanan. Konsep anggaran biaya fleksibel. Konsep dasar adalah bahwa semua biaya terjadi karena lintasan waktu, keluaran atau output atau kegiatan produksi, atau kombinasi antara waktu dan output atau kegiatan. Jika konsep ini berlaku bagi perusahaan, biaya-biaya dapat diformulasikan secara matematis untuk perencanaan dan pengendalian. Aplikasi konsep ini berarti bahwa biaya-biaya dapat diidentifikasi sebagai komponen tetap dan variabel dalam kaitannya dengan output atau kegiatan produksi. Biaya-biaya harus dikaitkan dengan output atau kegiatan produksi.
Output atau kegiatan produksi harus dapat diukur. Formula anggaran biaya fleksibel harus dikaitkan dengan waktu dan relevan range atau jangkauan output atau kegiatan produksi tertentu. Untuk tujuan perencanaan dan pengendalian, setiap anggaran biaya fleksibel harus disusun menurut pusat pertanggungjawaban masing-masing. Klasifikasi biaya yang sesuai dengan konsep anggaran biaya fleksibel. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang tidak berubah dengan perubahannya output atau kegiatan produksi. Biaya ini timbul karena lewatnya waktu sehingga sering disebut time cost. Jumlah biaya ini akan tetap dalam jangkauan pendek dan dalam jangkauan kegiatan yang relevan. Biaya ini juga timbul karena pemilikan aktiva dan faktor-faktor produksi lainnya yang akan digunakan untuk proses produksi sehingga biaya ini sering disebut capacity cost. Dua jenis utama biaya tetap, yaitu 1. Biaya tetap karena keputusan manajemen sebelumnya, misalnya seperti penyusutan pajak, dan asuransi. Yang kedua, biaya tetap karena keputusan manajemen jangka pendek, misalnya gaji, pengeluaran untuk iklan, dan pengeluaran untuk penelitian. Contoh soal, misalkan manajemen itu ingin mengetahui biaya produksi 1000 kaos, 1200 kaos, dan 1400 kaos. Untuk mengetahui biaya yang diharapkan untuk berbagai tingkat output ini, kita perlu mengetahui pola perilaku biaya setiap item dalam anggaran. Artinya, kita perlu tahu biaya variabel per unit dan biaya untuk setiap periode waktu. Dari jadwal 6, kami tahu bahwa variabel untuk bahan langsung sebesar $4 per kaos, tenaga kerja langsung sebesar $120 per kaos, dan overhead variabel sebesar $0,60 per kaos. Untuk menambah detail anggaran fleksibel, mari kita asumsikan bahwa ini adalah biaya variabel per unit untuk persediaan $0,45 dan daya $0,15. Dua jumlah overhead variabel individu ini berjumlah $0,60. Overhead tetap dianggarkan di $1.645 per kuartal. Untuk jawaban dari contoh soal sebelumnya adalah biaya produksi pada bagian variabel material langsung. Harga bervariasi per unitnya sebesar $4. Rentang produksi per unitnya yaitu 1000 unit, 1200 unit, dan 1400 unit. Untuk 1000 unit sebesar $4.000. Untuk 1200 unit sebesar $4.800. Untuk 1400 unit sebesar $5.600. Tenaga kerja langsung, harga bervariasi per unitnya sebesar 1,20. Untuk 1000 unitnya sebesar 1.200. Untuk 1.200 unitnya sebesar 1.440. Dan untuk 1.400 unitnya sebesar 1.680. Untuk overhead variabelnya persediaan, harga bervariasi sebesar 0,45. Rentang produksi untuk 1000 unit sebesar 450, untuk 1200 unit sebesar 540, dan untuk 1400 unit sebesar 630. Selanjutnya kekuasaan. Untuk harga bervariasi per unit sebesar Untuk harga bervariasi per unitnya sebesar 0,15. Rentang produksi untuk 1000 unit sebesar 150, untuk 1200 unit sebesar 180, dan untuk 1400 unit sebesar 210. Dengan total biaya variabel, harga bervariasi per unitnya sebesar $5,80. Untuk rentang produksi 1000 unit sebesar $5.800. Untuk 1200 unit sebesar $6.960 dan untuk 1400 unit sebesar $8.120. Selanjutnya untuk overhead tetap penyusutan untuk rentang produksi 1000 unit, 1200 unit, dan 1400 unit masing-masing sebesar $1.105 dan untuk pengawasannya masing-masing sebesar $540. Dengan total biaya tetap masing-masing rentang produksi unit sebesar $1.645 dengan total biaya produksi sebesar untuk 1000 unit sebesar $7.445, untuk 120 unit sebesar $8.605 dan untuk 1400 unit sebesar $9.765. Sekian dari saya lanjutkan ke materi selanjutnya.
Laporan kinerja aktual versus fleksibel. Anggaran fleksibel adalah alat kontrol yang kuat karena memungkinkan manajemen tentang berapa biaya yang seharusnya untuk tingkat output yang sebenarnya terjadi. Fleksibel 8-7 mengungkapkan berapa biaya yang seharusnya untuk tingkat aktivitas aktual 1,200 unit sekarang dapat disediakan manajemen dalam laporan kinerja yang bermanfaat, yang membandingkan biaya aktual dan yang dianggarkan untuk tingkat aktivitas aktual. Ini membandingkan adalah tipe kedua dari anggaran fleksibel, dan laporan ini diberikan dalam Exhibit 8-8. Laporan kinerja aktual versus fleksibel. Units production aktual 1,200, budgetnya 1,200. Production cost direct materials $4,830, budgetnya $4,800, variance-nya $30. Variable overhead supplies 535, aktualnya budgetnya 540, variance-nya 5 fee. Power aktualnya 170, budgetnya 180, variance-nya 10 fee. Total variable cost aktualnya $6,975, budgetnya $6,960, variance-nya 15 USD. Vision overhead supervision aktualnya $1,055, budgetnya $1,105, variance-nya 50 USD. Supervision depreciation $540, aktualnya budgetnya 540, variance-nya 0. Total vision cost aktualnya $1,595, budgetnya $1,645, variance-nya 50 USD. Total production cost aktualnya $570, budgetnya $8,605, variance-nya 35 USD. Selanjutnya, penganggaran fleksibel aktivitas. Kemampuan untuk mengidentifikasi perubahan dalam biaya kegiatan karena perubahan hasil kegiatan memungkinkan manajer untuk lebih berhati-hati merencanakan dan memantau peningkatan kegiatan. Memungkinkan manajer untuk lebih berhati-hati merencanakan dan memantau peningkatan kegiatan. Penganggaran fleksibel aktivitas adalah prediksi dari biaya kegiatan apa yang akan terjadi ketika output kegiatan berubah. Analisis varian dalam kerangka kinerja memungkinkan untuk meningkatkan tradisional pelaporan kinerja anggaran. Ini juga meningkatkan kemampuan untuk mengelola kegiatan. Dalam pendekatan berbasis fungsional, biaya yang dianggarkan untuk tingkat aktivitas aktual adalah diperoleh dengan mengasumsikan bahwa driver berbasis unit tunggal, unit produk atau tenaga kerja langsung. Jam mendorong semua biaya. Formula biaya dikembangkan untuk setiap item biaya sebagai fungsi unit yang berproduksi atau jam kerja langsung. Nah, masuk ke anggaran fleksibel berdasarkan jam kinerja. Direct materials cost formula Vision variable $10, direct laporan house $100.000 dan $20.200. Direct labor Vision kosong, variabelnya 8, directnya 80.000 dan horse-nya 160.000. Maintenance Vision cost formula Visionnya $20, variabelnya 3, directnya 50.000, horse-nya 80.000. Maxining cost formula Visionnya 15.000, variabelnya 1, directnya 25.000, horse-nya 35.000. Inspection cost formula Visionnya 120.000, variabelnya tidak ada, directnya 120.000 dan horse-nya 120.000. Stoops
cost formula, Vision-nya 50.000, variabelnya kosong, Direct-nya 50.000, dan Horse-nya 50.000. Goods casing, cost formula, Vision-nya 220.000, variabelnya kosong, Direct-nya 220.000, Horse-nya 220.000. Total Vision, cost formula Vision dari semua yaitu $425.000, dan total variabel semuanya yaitu $22, dan total direct laporan Horse yang berjumlah 10.000, total keseluruhan $645.000, dan yang 20.000 keseluruhan totalnya $865.000. Nah, saya lanjut kepada materi selanjutnya. Saya berikan kepada materi selanjutnya. Baiklah, selanjutnya yaitu anggaran fleksibel aktivitas. Dapat kita lihat pada gambar eksibit 8-10, pendekatan rumusan ganda ini memungkinkan para manajer untuk memprediksi secara lebih berapa biaya nantinya untuk tiap tingkat aktivitas yang berbeda. Sebagaimana diukir oleh ukuran output aktivitas, biaya-biaya ini kemudian dapat dibandingkan dengan biaya aktual untuk membantu penilaian kinerja anggaran. Anggaplah bahwa tingkat aktivitas pertama untuk tiap penggerak dalam tampilan 8-10 berhubungan dengan tingkat penggunaan aktivitas aktual. Dapat kita lihat pada tampilan 8-11 yaitu laporan kinerja berbasis aktivitas membandingkan biaya-biaya yang dianggarkan untuk tingkat penggunaan aktivitas aktual dan biaya aktual. Satu bagian dalam bentuk target dan bagian lainnya dicampur. Hasil bersihnya adalah varian yang dapat ditoleransi yakni $21.500. Laporan kinerja dalam eksibit 8-11 membandingkan total biaya yang dianggarkan untuk tingkat aktivitas aktual dan total biaya aktual. Untuk tiap aktivitas itu juga mungkin untuk membandingkan biaya kegiatan tetap aktual dan biaya kegiatan tetap yang dianggarkan, dan biaya aktivitas variabel aktual dan biaya variabel yang dianggarkan. Sebagai contoh, biaya inspeksi tetap aktual adalah $82 karena gaji pertengahan tahun penyesuaian mencerminkan kesepakatan serikat yang lebih menguntungkan daripada yang diantisipasi, dan biaya pemeriksaan variabel aktual adalah $43.500. Anggaran tetap variabel untuk kegiatan inspeksi dapat kita lihat pada gambar, yaitu memecah tiap varians ke dalam komponen tiap variabel, memberikan pandangan yang lebih mendalam atas sumber perubahan pengeluaran yang direncanakan dan yang aktual. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari materi yang kami sampaikan. Anggaran fleksibel dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.